Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sehat sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita aturaken dhateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing bulan Ramadan menika wonten prastawaken menuju dawuh poso. Kaping kalih mudhawaken wonten ing Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Tapi niku kawitane, jadi awal turunnya Al-Qur'an itu pas di bulan Ramadan, bukan berarti Ramadan Quran itu turun di bulan Ramadan semua, bukan. Tapi yang pertama kali turun adalah turun di bulan Ramadan. Kulo jenengan sebagai menungso mestipun sebagai umat Islam wabil khusus, bahkan sebenarnya bukan hanya umat Islam, kalau mau pakai jadikan Quran itu sebagai petunjuk apa saja, baik secara ekonomi, secara keamanan, pertahanan, apapun, pendidikan. Itu kalau semua mau mengambil dari Al-Quran sebenarnya sudah tinggal isya. Tapi menurut saya kadang-kadang ini eksistensinya nampak, apalagi seorang profesor, doktor gitu ya, kayaknya tidak semua sih ada yang menafikan Quran. Padahal teman-teman waktu ketiga ini unzila fil Quran hudan linnas. Quran ini diturunkan untuk memberi petunjuk pada manusia. Jadi cara perusahaan gawe motor mesti gawe buku panduan, Honda, Yamaha, mobil besar, mobil kecil, masing-masing punya buku panduan. Nah, Allah menciptakan dunia dengan buku panduan. Manakala buku panduan itu dipakai, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang tidak, semua ada. Kalau dipelajari secara detail itu semua aspek kehidupan ada. Semua aspek kehidupan ada. Tapi menurut saya sekali lagi, kadang-kadang dengan egonya, dengan kemampuan yang dimilikinya, kadang-kadang menafikan Al-Quran. Nanti ada contoh. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu diberikan kepada hamba kali kula panjenengan itu menyampaikan informasi tentang kejelasan perkara. Ini yang batal, ini yang tidak, itu sudah jelas. Nah, cuman mungkin di kita itu perlu bukti autentik. Nah, buktinya ini yang sulit untuk kita dapatkan, karena Allah itu memberikan bukti, maaf, kadang-kadang seumur itu cuma satu bukti. Tidak mungkin terulang kembali, tidak mungkin terulang kembali. Hanya satu atau dua, ada bukti-bukti banyak. Tapi masing-masing Rasul berbeda, masing-masing Nabi berbeda. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nek diwaca sing sakmenane Quran mau iso marake awake dhewe ngerti iki sing bener, iki sing salah. Iki sing salah, iki sing ora salah. Contohipun kados minuman keras. Minuman keras itu kan Quran wis ngendika. Pertama ning ngendika manfaate luwih sithik timbang madharate. Pertama. Kedua, dan seterusnya ketika terakhirnya haram itu contoh perbuatane setan. Wis jelas, jelas. Jadi narkoba itu ana undang-undang narkoba iki jane wis aneh nek dadi taati. Dan ini ada petunjuk sih, kok kadang-kadang nggak mau dengan petunjuk yang baru ini. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Sing sopo ngerti bentuk tanggal pada tanggal 1 maka berpuasalah. Faman syahida, Quran jelas. Faman syahida, sopo sing ngerti. Orang mungkin ngerti Pak, mau saiki kan tanggal berapa ini? 14 sih, terulang Ramadan. Kok ini saya ngomongnya tanggal 1 Syawal saiki dasarnya apa? Ngerti kok ngerti umur baik. Terus dia melaku dengan teknologi, dengan perhitungan. Si ngomong itu siapa? Padahal perhatian menunjukkan fama syahida. Siapa saya ngerti? Awal saya kurang sebulan 2 bulan. Nek di sini oleh Pak. Ini diumumkan jadi rapat. Ini ilmu ini perkiraan. Tapi nek mungkin masjid Al-Inas At-Taqwa sesuk lek betul dino Senin. Padahal isi kurang 10 dino itu enggak boleh. Yang dasar apapun enggak bisa. Ini jadikan duit pedoman itu boleh. Artinya lingkup pinteran ini menurut perhitungan ini rekodos selasa menurut perhitungan. Ojo menurut takbir masjid, ojo menurut NU atau menurut Muhammadiyah itu nggak bisa, itu nggak boleh dipublikasikan seperti itu. Ini pedoman ini oleh mungkin lu ancar-ancar ini amalan keraton Yogyakarta ketinggalan pun Pak Rizal masih komit itu dengan perhitungan dihitung sing koyo apa peredaran dan matahari itu dalam setahun, dalam 8 tahun pasti kembali kepada titik awal. Dihitung dengan segala cara. Tibane nek keraton Yogyakarta tanggal 1 Suro, tanggal 1 Suro itu nek pada 8 tahun pasti kembali kepada hari yang sama. Dari kenal mereka jadi Anehi, Asokon, Abuke. Ini nggak bisa dilawan Pak. 3 ini udah pasti. Anehi dikasih tahun alif tanggal 1 Suro mesti dino Senin pahit. Anehi alif Senin pahit. Terus yang nomor 2 Asopon dihitung sing kaya apa metune tetep tahun alif dino Selasa pon. Abugi sing nomor 3 Lengitung secermat apapun wujudnya dan diri tetap kembali kepada dino atau alif tanggal 1 dino Rebu Wati. Ini hanya berbeda di pemahaman. Anehi, maaf kalau anehi rata-rata yang dipakai rekan-rekan. Senajan dong ketok ning wis jane wis ono itu. Ini dong ketok ning Quran kan syahidah. Nek kowe ngerti, nek dong ketok jane rumpo tapi akawe uteke wis ngetekan wis ono. Ini kan tidak mudah. Lah nek asopon senajan dong ketok ning wis rodok dhuwur. Jadi wis dhuwur. Kira-kira 4 derajat. Itu asopon. Ning abu ini harus plano aku terima. Mau panjang Quran ini ketika syahidah. Jadi harus ketok ngotot sedia tapi orang terima. Nek aku alat Quran itu ora gelem deh. Kalau kok kapan kok tetep tolong gitu. Bu ngerti sing laware pada hari itu. Anehi asopon abuki. Nek keraton Yogyakarta nggone asopon sing tengah-tengah. Wong nek asopon leposo mesti 30 dino, tidak mungkin 29. Nek anehi iso assalamualaikum, abuki iso assalamualaikum. Nek asopon mesti leposo 30 dino. Dan itu yang diakui oleh dunia kita. Ternyata sing munculnya tanggalan itu mesti asopon. Kejaba sing tulisan Arab, sing tulisan Indonesia itu mesti asopon sing dipakai. Apakah itu pasti benar? Ya pasti yakinlah dulu kalau nggak yakin. Tapi itu sebenarnya
itu pedoman terakhir. Wibik di gua antar-antar, gue pas malam tanggal 9 itu, kon podo mulai delok malam tanggal 30 mulai delok ketok urung tanggal ini, kalau ketok genemi 30, atau minggu. Tapi wong hari ini, gue sempat mengingatkan bahwa rasa dulunya sebenarnya saya disampaikan, dia protes. Apa kita punya ilmu nggak boleh diberitakan? Padahal bukan itu yang saya maksud. Memastikan hari itu Lebaran itu nggak benar. Naik rumah ya, menurut Mekah, Madinah, Arab Saudi itu lagi malam Lebaran. Di botol kapal posisi nunggu pengumuman pemerintah. Tadi bilang kita nih pemerintah nyepakati mungkin bersama. Ini zona sing ngelenceng rono. Tapi menurut Quran Bapak Ibu, faman syahida minkum syahra falyasum. Nek wero tanggal poso, nek wero tanggal bodho. Quran hadise gimana Pak hadise? Nek kowe ngerti tanggal poso, nek kowe ngerti tanggal bodho, padha Pak hadise. Tapi ngumulke wong sebelah ini ngumulke biasanya ngomongin hadis, Quran hadis semua ini kira belum nggak karena ada unsur kecerdasan. Nah, tidak ada unsur kecerdasan. Nah, kalau berjalan report ada ini, monggo saja. Saya juga nggak bisa memaksa mau yang paling aman kalau di Indonesia tentang puasa dan Lebaran yaitu pemerintah. Itu sudah paling aman karena itu diikuti oleh semua unsur. Organisasi jilo sing baru itu nyempal dari kesempurnaan sing paling aman. Dengan menurut keyakinan sing paling aman jadi asopon itu paling aman. Lemu poso lu pokok salah sing bener kok aneh itu Indonesia itu sama libur dino. Lemu poso kok sing bener aku ki awake dhewe Indonesia itu sama libur dino berarti sudah pasti 1 bulan. Kebetulan yang benar kita ya itu sulit untuk disampaikan. Paman syahida minggumus sahro falyasum. Nek hadise nek kowe ngerti silakan berbuka atau silakan berpuasa. Nek fa'iluhuma alaikum nek kaling-kalingan mendung ada. Mingkalingan mendung sempurna Allah dalam putih. Padahal mingkalingan mendung. Yang terjadi di kita ini yang masih terus berbeda terus karena memang mulai perbedaan dimulai dari sebuah perbedaan. Nggak apa-apa, mau saja kalau kita ya mantep-mantepan saja, mantep yang mana gitu. Dan yang paling benar gini, posok keri nek butuh dhisik. Aku bela ayo butuh poso kari butuh isi. Tapi kau Pak sih kena butuh poso itu kau ngomong poso gitu. Kau ngomong poso. Paman syaidah minggu sahru falyasum. Wa man kana maridan aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini ada petunjuk juga. Nek kowe pas poso kok kowe lara kok welungan oleh orang poso itu ngeleh orang poso ning suben dijuri nek wis sehat nek wis ora lunga. Temen iki beda pendapatnya wis pokoke sing penting lunga, pokoke sing penting untuk wong panggil lunga. Tapi kene ning kantor yo lunga oleh ora poso. Ya terserah ning suben dijuri. Tapi ana sing di pedoman lunga kudu atau paling ora atoe 80 kilo. Iku zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng zaman Imam Syafi'i tasih punya kewenangan untuk menentukan pilihan nek leh lunga ado. Nah saiki kok ado terang kulo wis ora patek kena pedoman. Nah pripun sing kena pedoman ku fa'ilam tuti kunek ora kuat. Berkoda rumah itu saat ini beda mah. Andai zaman Imam Syafi'i sugeng Imam Ghazali tasih tidak kena.
harus nonton kalau numpak jalan di nolak apa? Nolak di truk sak oleh. Karena saat ini numpak pesawat deh. Adoy kalau ini Jakarta berapa kilo bu? 460 kilo. Ini kan belajar pendapat Imam Syafi'i besok oleh kan. Nek niku bagaimana unsur fa'ilam tuti orang unsur nek kira kuat. Orang-orang apa? Awang numpak pesawat ning kira 45 menit ya. Kayak ning ruangan ber-AC sejuk, tidur nyenyak, kerasa 11. Ayo. Nek niki nggih dereng pendapat tak nek kula ketemu eman-eman betul. Ya, hanya iman kalau saya nggak berani membawa pendapat Imam Syafi'i ya ora ya jelas puluh kilo ki oleh dol. Tapi nek kula ngajak Bapak Ibu aja bedol nek gunung adoh wong awake nyatane ora kesel, ora ngelak, ora ngeleh, wong yo gogok. Nek zaman Imam Syafi'i lan sak betul-betul tasih naik turun gunung padang pasir panas ya sudah. Tapi nek jenengan tidak mriki tekan Wonosari umpama ngidong kambil sak tego begitu mlaku ya belum 30 kilo baru ngene lho. Kok kira-kira kok yo beda dipecah kambil terus duwe bangun gitu. Artinya karena memang tidak mungkin tidak kuat. Fa'ilan nek kowe lunga atau kowe lara ya seperti itu termasuk sakit Pak. Nah di dalam hal sakit ini ono sing batalke poso niku nek rika disebut nglebokke perkara lewat bolongan songo. Mulut 1, hidung 2, mata 2, 5, telinga 2, 7, bawah 2, 8, 1 mulut. Jadi 9 lubang. Niku zaman Kanjeng Nabi, zaman Imam Syafi'i lan Ghazali tasih sugih. Zaman semana rumono sote rumono impus. Lah sakniki terus mesti nek awake dhewe disote, awake dhewe diimpus, batal enggak pasane? Luwih Bu. Nek diimpus batal bener pasane. Karena batal ya pena. Karena batal ya pena. Banyak loh Pak dokter yang sekarang itu kalau capek lelah itu ke rumah langsung diimpus sendiri itu banyak. Berarti memasukkan semua perkara ke dalam tubuh lewat manapun menurut saya batal. Menurut kula batal. Termasuk disuntik juga batal. Ini sih ngomong disuntik kan berubah dan cuma sedikit katanya. Saya kira maaf sak piring batal betul Pak. Sak piring maaf batal betul. Nek sak sendok batal. Nek ngomong siji batal. Berarti diinfus satu botol dengan di serum satu injeksi itu ya sama saja. Batal. Nek iki pengkulon amun digodhong. Nek sing kitab-kitab terdahulu hanya yang masuk lewat 9 lubang yang ada. 9 lubang yang ada itu batal. Nek boten dibuka bener batal. Jadi nek kalau begini lorong boleh berobat memang seharusnya, tapi kalau ada yang masuk ke tubuh lewat mana saja berarti batal poso. Pokoknya minum pil jelas atau jelas. Leboknya itu ditolak batal Pak. Contohnya udut tapi di kok gimana Pak?
Itu untuk itu sebelum amalnya ya boleh gitu. Oh itu jadi sehat ini, jadi panasnya yang masuk. Setiap ada yang masuk, keluar yang disengaja, termasuk muntah-muntah, itu termasuk ada yang itu kategori batal. Kalau tidak ya, sehingga bapak-bapak mau subuh menjelang sahur menjelang subuh, ke baju tingginya, baju meh ditelan, kemudian kena imsak, ya tetap aja kita ini kita cek susu. Karena susu malah muntah, jadi malah tidak. Yang muntah mati subuh nanti menjadi batal syariat. Ini usaha tetap betul dilakukan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu dalam beribadah tidak mengendaki yang sulit, digawe sak gampang-gampang. Kalau anak sing gampang itu tinggal ya. Ini memang itu sulit dan jangan kemudian dibuat mudah. Memang kenyataannya sulit. Salah satunya buko ini semacam buko rasa kemeliti, mentang-mentang kuat. Aku beres kok jam 10 rapopo, tidak bisa. Untuk segera dibatalkan sampai waktunya berbuka ya segera berbuka. Sahur juga demikian. Kalau memang masih ada waktunya ya sahur lah. Tidak mesti yo jadi paksa. Nah kapan habisnya? Subuh. Waktu subuh masuk berarti waktu sahur habis. Kalau imsak itu masih balik. Saya katakan bapak-bapak nek numpak pit motor lampu hijau, terus klip kuning, saya banget kok saya lawan. Saya banget. Jadi hijau arah abang kan yang kuning, tes kuning kudune itu kan, kuning arah tapi bukan berjuang. Ya kira-kira begitulah kalau sudah imsak itu berarti monggo sing penting nek dirampungke supaya tidak tertabrak waktu imsak, waktu subuh masih dibolehkan silakan. Mereka mengakhirkan sahur itu sunnah, mendahulukan buka itu juga sunnah. Tegese kesusu buka yang menunda sahur pepet lu yang sunnah. Maka di imsak itu ada sih hukumi makruh, orang sih hukumi sunnah. Si makruh itu hati-hati gitu. Dan si sunnah itu berarti yo ngeleter leke hadis. Jadi ngeleter leke hadis. Jadi kan kalau itu di si penama mau terserah betulnya. Jadi nek kira kalau memang nanggung ya habiskan dulu. Saya biasanya kalau ada imsak langsung ambil air putih untuk kita minum, menetralkan semua makanan yang tadi mungkin manis-manis. Minum air putih. Sudah imsak minum air putih. Wala yuridu bihumul uzr. Nah ini juga ada perintah yang suka dilawan oleh kita karena kecerdasan. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Poso iki Pak. Walitukmilu iddata. Quran ini sempurnakan bilangan bulan puasa. Arab atau sasi itu ada dua Pak, kamal dan nukus. Kamal dan nukus. Nukus niku kurang, kamal niku sempurna. Kamal niku 35, nukus niku 29. Perintah Quran walitu milul iddata. Monggo becik kowe padha amriya nyempurnake wilangane Ramadan. Tapi nek ana sing muni poso kudu dina diprotes karo wong pinter-pinter. Ora bener sing bener ya kowe delok tangga. Jadi memang dua ayat yang memang ya bertabrakan, tapi bagaimana? Jadi kan masing-masing punya pendapat. Nek asal kon kados kata kok mesti ketemu dina iki dasar. Wal itu milul iddata. Sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Berarti 30 dina. Jadi kan terserah langsung kita membaca ini
Monggo benar memahami pentingnya. Tapi itu minul aiddata, sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah mahadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kau memperbanyak bertasbih, bertakbir di bulan Ramadan sehingga kau akan mendapati sesuatu yang luar biasa, yaitu sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Jadi nek poso tenanan, terus wiridan, terus maca Quran, terus membaca yang baik-baik sering, harapannya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mergo syukur itu betul gampang, senajan diujo gondo, senajan diujo kesempatan, kadang-kadang syukurnya tidak muncul. Mergo ora akeh nyebut asmane Gusti Allah. Ini mungkin dituntut nanti ini dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan membaca Al-Quran. Diam-diam rohani itu dituntut Gusti Allah dadi wong sing ahli bersyukur. Angel Pak dadi wong sing bersyukur niku. Mergo Gusti Allah ngendika bahwa wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah sidik banget kaum laku sing padha bersyukur. Sedikit Pak yang bersyukur. Awake dhewe contoh nek muncul ada rata-rata mesti bismillah. Rata-rata. Mergo diabani karo panitia. Diabani Bapak-bapak ujian nyambut jemaat dia monggo sadar duduk terus dengo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Niku dua untuk dua di kabeh wong apal itu. Nok dua ciri gede kabeh apal. Dua makrif barang. Tapi 1001 orang yang setelah minum atau setelah dari itu berucap alhamdulillah. Berkomong orang diabali termasuk baru-baru orang diabali. Kebiasaan itu. Maka Bapak Ibu mari. Proses untuk menjadi yang bersyukur itu adalah banyak mengagungkan asma Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sering-sering kita baca. Insyaallah secara tidak kita sadari kita menjadi mudah mensyukuri nikmat pemberian Allah. Kulo pengingat iki jane termasuk kategori sombong Pak. Jane opo kowe dikek ikan jaluk. Sing cetok riyen ambekan, urip ambekan sehat. Ora jaluk, Pak. Cepaki Indonesia urip iki kaya kesempatan kon ambekan. Dikek kesempatan kon sehat. Iku lak dhewe regane kon sak kuwi tapi kadang kulo pengingat lupa bahwa itu pemberian Allah. Cobi Bapak Ibu buktikan ambekan itu kersane panjenengan apa kersane Gusti Allah maksud teki. Carane nek arep panjenengan coba panjenengan mengambekan sing cepet kok sak jam ya saswes. Cepat. Itu kira kita ora. Terus ya ora coba mandika wis aku tak heran sih jilat kok 5 menit. Kuat ora. Jadi di sini bukan bahwa itu adalah perintah Allah, bukan itu. Oh ternyata tak apa 5 menit wis kuat-kuatan nih. Berarti Allah mengendaki kita masih ada bernapas. Bahkan luar biasa semuanya turu. Biasanya awal ini tanda kawin untuk kayak aku turu ambekan Pak. Turu lu sing konsol ambekan. Bukti bahwa tidur itu ambekan itu kersane Gusti Allah. Nyatane sing turu ana sing ngorok. Nggih mboten Pak. Mboten ku sing ngorok. Nek cara awake dhewe muni karepe dhewe diisin ngorok iki. Tapi karena itu kuasa Tuhan, ya mau gak mau ngorok. Harus yang turun ngoweh. Ya itu kan kita gak tahu kan. Tapi itulah Allah. Maka bagaimana kita berharap agar kiranya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tadi di bulan puasa banyak-banyaklah mengagungkan asma-Nya Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala
terkait dengan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Bapak Ibu, poso itu siang hari, nek bengi ora poso, sehingga larangan-larangan semua bagi yang berpuasa itu hanya berlaku siang hari. Nek bengi rapopo, contohnya makan, dia oleh miknek aman, ngombe yo miknek aman, miknek wis bengi oleh. Termasuk hubungan suami istri, niku lera oleh miknek aman, miknek bengi oleh. Soalnya nanti waktu tuan-tuan wah bercerita selama Ramadan nampak tenan aku abot rasane kok. Lah kok iso? Jadi ora oleh bojo salah paham. Jadi sing ora oleh kuwi nek poso. Bapak Ibu lek poso ta iki namune aman. Gitu. Aman beli aman. Aman Pak poso. Jadi kalau kita malam boleh apa saja yang dilarang waktu berpuasa boleh dilakukan pada waktu malam hari, termasuk makan, minum, bersetubuh itu kalau malam hari boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu di malamnya puasa untuk bersukacita dengan istri-istri kamu. Karena apa? Hunna libasul lakum, wanita itu adalah penutup aib kamu, baju kamu, penyejuk bagi kamu, pelipur lara di kala kamu sedang duka. Libasul kelambi, kelambi ini nek digo enak, nek digo nutupi elek. Nah, maka adalah dimanfaatkan hubungan intim penjenengan itu. Ternyata dia Bapak Ibu sing gawene padugon, sing gawene mungsuhan. Kok iso anak pirang-pirang? Kok iso? Kenapa? Ternyata saat ada hubungan intim itu semuanya hilang. Pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran jahat itu semua lenyap, tidak ada. Kalah dengan kemauan berhubungan intim itu. Sehingga oke Pak, kok sing karo bojone ora tau paribaran ora tau aku dilarang, dilane 5 menit. Karena ternyata hubungan itu dimanfaatkan sebagai media komunikasi kedua belah pihak untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Insya Allah kita demikian juga. Allahumma wa antum libasul lahum, dan kamu laki-laki itu juga sebagai pelipur lara bagi perempuan. Kalau Bapak Ibu nek ogre pikirane cerak-cerak ana bojone men lulu Kanjeng Nabi dawuh nek kowe murid karo bojomu wudu. Nek wudu wae sing murid adus digerujui. Nek adus digerujui wae sing murid hukum. Nah saiki nek wong sing murid mlebu ning fashion kok langsung. Itu salah satu mendinginkan secara fisik. Tapi ada dawuh nek kowe kek jambungan bojo kok muring-muring karo padha ngadeg lan tunting-tunting jangan gogo. Bu ini kok gogo rasa seru-seru aku umur. Nek gogo kok isih muring-muring jangan kelekaran. Kelekaran masing-masing isih muring-muring adem-ademan. Nek isih muring-muring kebangetan. Ya, jadi itu emang tiapnya Rasulullah. Jadi nek ngadeg muring-muring gogo. Gogok jajan muring-muring bisa kelekaran muring-muring berhadapan-hadapan. Insya Allah rampung urusan. Artinya cair semuanya, simbolik perkara-perkara tarik ulur menjadi reda. Itulah petunjuk Al-Quran. Antum libasul lahum, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahum. Jadi nek kula panjenengan ada masalah dengan suami istri atau keluarga, silakan coba saling mendekat. Pertama kali nek sing arep muring panjenengan piyambak silakan panjenengan wudu. Kalau wudu masih marah-marah silakan mandi.
kalau mati dikunjung masih marah silakan hukum sebentar saja, insya Allah semuanya menurun karena emosi itu berawal dari api. Nanti kalau apinya menyala ya semakin menyala semakin panas. Tapi kalau apinya diturunkan insya Allah semakin menurun dan yang ada adalah sebuah kedamaian. Yang muncul kalau dingin kepalanya insya Allah yang terjadi ini panas. Pikiran itu biasanya ngomong gitu, paton saat candai atau saat muni-muni ini bukan sesuai kali apa yang mestinya harusnya dilakukan. Nah Bapak Ibu, Quran yang turun di bulan Ramadan ini monggo disinau, dikaji. Pertama ngaji dari belajar membaca. Jangan mengkaji dulu isinya padahal belum pandai membaca. Lebih baik belajar membaca dulu dengan baik, sering dibaca, kemudian pelan-pelan belajar artinya. Nah, kaum milenial ini senengane sinau artinya ini kurang seneng wacane, kurang barokah, kurang manfaati sehingga memungkinkan muncul banyak perbedaan. Nek sing sinau mung dari artinya biasanya boten urut sesuai dengan kebutuhan. As butuh apa, mencari ayat apa, terjemahnya bagaimana, terus diomong. Ini kayak belum sinau cilik, artinya dari belajar membaca, kemudian belajar melakukan, kemudian belajar menerjemahkan di depan guru, insya Allah semuanya bisa tertib dan bisa teratur. Allahumma amin. Jadikan musola Masjid At-Taqwa ini sebagai tempat itu Al-Quran. Nek dugel nek kecil sing penting Pak, ketok dudu Quran ra gelem. Memang dudu gitar, mang dudu terbang, mang dudu wifi, ini gelem. Nek pun gelem, anggap yo iki jam ngaji. Nek langsung cupai Quran, anyar terus Pak Qurane ora bakal ketemu. Tapi kalau pandai-pandai kita mensiasati bagaimana agar anak mau ke masjid, silakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mohon maaf. Jangan harus pengen ketua awal dan ketua sebagai gitu di lingkungan si rumah ya. Nah ini karena saya harus mendahului pulang, ini masih ada waktu kami 7 menit. Mohon maaf, termasuk jauh dari sini ini saya 7 menit belum sampai rumah, masih ada sejarah. Di bawah punten moga menghibur lanjutkan Pak Kiai pergi mungkin dipimpin doa-doa atau berzikir atau Quran terserah. Saking kula di bawah kesempatan beliau tetap berpamit. Nasrul minallah fakul karim. Yang penting Quran menjadi pilihan untuk menjadi pendamping kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.